Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mem- memperkenalkan diri saya. Nama saya Oklandia Nela Izati dengan NIM 102022300409. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu dan dosen yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengimplementasikan hasil kerja proyek MKWU Pancasila yang dimana kelompok kami Dream Bloom melakukan pengembangan ekspresi diri dan problem solving anak pada panti asuhan yang dimana kami memilih panti asuhan Amal Mulia Qurani. Baik, jadi di sini fokus alasan mengapa kami memilih fokus program ekspresi diri dan problem solving. Jadi yang pertama itu eh, karena kebutuhan anak. Jadi di sini Dream Bloom memberikan ruang bagi anak untuk menyampaikan ide, perasaan, dan pendapat secara terbuka serta meningkatkan keberanian berkomunikasi. Lalu alasan yang kedua, pengembangan potensi. Dream Bloom mendorong anak untuk mengeksplorasi kreativitas, mengenali potensi diri, serta mengembangkan kemampuan berpikir dalam menghadapi permasalahan. Lalu yang ketiga, bekal dalam kehidupan sehari-hari. Membekali anak dengan kemampuan berinteraksi, memahami permasalahan, dan menentukan alternatif solusi. Nah, untuk itulah Dream Alasan Dream Bloom dirancang sebagai wadah bagi anak-anak untuk berani berekspresi, mengembangkan kreativitas, dan melatih kemampuan menyelesaikan masalah serta aktivitas yang interaktif dan menyenangkan. Lalu kemudian di sini ada profil lokasi dan mitra. Jadi eh, as- sejarahnya panti ini didirikan pada Jun 7 Juni 2010 di mana berlokasi di Jalan Raya Bojongsoang nomor 299 Gang Abah Ishak nomor 22 Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Jawa Barat di mana panti asuhan Amal Mulia Qur'ani ini merupakan lembaga yang berperan dalam pengasuhan dan pembinaan anak dengan memberikan dukungan dalam aspek pendidikan, keagamaan serta pengembangan keterampilan life skill. Lalu kemudian di sini ada identifikasi masalah. Jadi berdasarkan hasil pengamatan dan survei di Panti Asuhan Amal Mulia Qur'ani, ditemukan beberapa kondisi yang berkaitan dengan kemampuan anak dalam berinteraksi dan menghadapi situasi sebagai berikut. Yang pertama, kepercayaan diri. Sebagai anak yang masih menunjukkan rasa malu dan ragu dalam berinteraksi, memperkenalkan diri dan serta menyampaikan pendapat kepada orang lain. Yang kedua, emosi dan problem solving. Sebagian anak masih membutuhkan stimulasi dalam mengenali emosi dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah sederhana. Jadi di sini eh, Dream Bloom mengambil penerapan design thinking dan nilai Pancasila. Jadi di sini di mana di dalam nilai Pancasila kami mengambil sila kedua dan sila kelima. Sila kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan mewujudkan kepedulian terhadap anak melalui interaksi yang ramah, empati, dan menghargai setiap anak. Lalu kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Dream Bloom memberikan kesempatan yang setara kepada anak untuk berpartisipasi, menyampaikan ide dan perasaan, serta mengembangkan kreativitas dalam kegiatan Dream Bloom. Nah, di sini Dream Bloom juga melakukan pendekatan melalui design thinking. Dalam desain thinking, Dream Bloom itu menggunakan eh, untuk memahami kondisi anak, mengenali permasalahan, dan mengembangkan solusi secara kreatif melalui tahap empathize, divine, ideate, prototype, dan test. Pendekatan ini mendorong ekspresi diri, kreativitas, kemampuan problem solving anak. Lalu kemudian di sini ada timeline dan logbook pelaksanaan. Jadi berdasarkan tabel yang ada di sini, periodenya dari Minggu sampai 4,
pada tanggal 5 sampai 29 Maret itu kami melakukan perencanaan dan administrasi seperti penentuan SDG, struktur kelompok, dokumen, motherboard, mood board, konsep dan administrasi. Yang kemudian ada minggu kelima dan 7, di mana itu dari tanggal 31 Maret sampai 19 April kami melakukan koordinasi mitra dan persiapan, di mana penentuan mitra, proposal, komunikasi, dan survei panti, finalisasi kegiatan, serta perencanaan donasi. Lalu yang terakhir minggu 8 sampai 10, dari 20 April sampai 10 Mei, di mana situ ada persiapan dan pelaksanaan seperti persiapan kebutuhan, media, perlengkapan, latihan, pelaksanaan Dream Bloom, evaluasi, dan dokumentasi. Lalu di sini adalah tampilan Ganjar pelaksanaan KPPM. Baik, di sini ada rangkuman pertemuan dengan mitra. Jadi berdasarkan pelaksanaan KPPM, kami melakukan survei di Panti Asuhan Amal Mulia Qurani pada tanggal 10 April 2026 untuk mengamati kondisi, karakteristik, dan kebutuhan anak-anak sebagai dasar dalam menyesuaikan rancangan kegiatan Dream Bloom. Kegiatan ini juga menjadi tahap awal untuk memahami kondisi peserta secara langsung sebelum program dilaksanakan. Lalu kemudian ada pelaksanaan KPPM yang kami laksanakan pada tanggal 10 Mei 2026 melalui pada Panti Asuhan Amal Mulia Qurani. Kegiatan ini dilaksanakan melalui rangkaian aktivitas yang telah dirancang untuk mendorong keberanian mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, serta melatih kemampuan problem solving anak. Lalu kemudian ini adalah hasil implementasi kegiatan program Dream Bloom yang dilaksanakan pada 10 Mei di Panti Asuhan Amal Mulia Qurani melalui aktivitas interaktif untuk mengembangkan ekspresi diri, kreativitas, dan kemampuan problem solving anak. Jadi di sini kami melakukan produk kami yaitu membuat gelang yang dimana di sini itu bertujuan untuk membangun kreativitas anak dengan mengekspresikan diri mereka. Dan ini juga tim kami melakukan pelaksanaan kegiatan KPPM dengan membantu anak-anak panti asuhan selama kegiatan acara. Nah, di sini ada analisis masalah dan rekomendasi, di mana akar masalahnya ini saya mengambil 5W, di mana akar masalahnya ini pada kepercayaan diri dan ekspresi anak. Jadi di sini masalah awalnya yaitu banyak anak di panti asuhan Amal Mulia Qurani masih malu dan kurang percaya diri untuk berbicara di depan orang lain maupun mengungkapkan perasaan yang mereka rasakan. Why yang pertama, mengapa anak merasa malu dan kurang percaya diri saat berbicara? Karena anak belum terbiasa menyampaikan pendapat atau perasaan secara terbuka dalam kegiatan sehari-hari. Lalu kemudian ada why kedua, di mana mengapa anak belum terbiasa menyampaikan pendapat atau perasaan dikarenakan pembinaan yang selama ini lebih berfokus pada aspek akademik keagamaan, sementara ruang latihan komunikasi interpersonal secara interaktif masih terbatas. Lalu kemudian ada way ketiga, mengapa ruang latihan komunikasi interaktif masih terbatas? Karena belum tersedianya program secara khusus dan sistematis melalui melatih ekspresi diri, pengenalan emosi, serta keberanian anak melalui pendekatan yang menyenangkan atau bukan metode ceramah satu arah saja. Lalu kemudian ada why keempat, yang dimana mengapa program semacam itu belum tersedia, dikarenakan karena keterbatasan sumber daya panti, seperti waktu, tenaga, pendamping, dan media pembelajaran yang kreatif untuk merancang kegiatan pengembangan soft skill secara mandiri dan berkelanjutan. Lalu kemudian ada why kelima, mengapa keterbatasan sumber daya ini menjadi hambatan yang mendasar? Karena fokus panti selama ini tertuju pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, keagamaan, dan ekonomi. Sehingga pengembangan psikolog emosional, kepercayaan diri, keberanian problem solving belum menjadi prioritas. Lalu kemudian di sini ada rekomendasi pengembangan Dream Bloom, di mana yang pertama kegiatannya berkelanjutan, dengan melanjutkan kegiatan Dream Bloom secara berkala di Panti Asuhan Amal Mulia Qurani, lalu yang kemudian variasi aktivitas, menambah kreatif aktivitas berbasis design thinking sesuai kebutuhan anak. Lalu yang ketiga ada pendamping anak.
yaitu dengan memberikan pendampingan lanjutan untuk mendukung ekspresi diri dan problem solving anak. Lalu yang keempat, media pembelajaran, di mana Dreambloom menyediakan kartu emoticon, bahan kreativitas, dan media pembelajaran untuk digunakan kembali oleh anak-anak. Baik, setelah saya mengimplementasikan, di sini saya itu mengambil kesimpulan di mana permasalahan awalnya itu dimulai sebagai anak-anak sebagian anak itu masih merasa malu dan ragu untuk berinteraksi, memperkenalkan diri maupun menyampaikan pendapat secara langsung. Lalu kemudian di sini Dream datang dengan memberikan ruang bagi anak untuk berinteraksi, berekspresi, dan mengembangkan kreativitas melalui rangkaian kegiatan interaktif. Lalu kemudian yang terakhir hasilnya, anak-anak yang di panti mulai lebih berani berkomunikasi, terlebih dalam kegiatan sehingga Dreambloom mendukung pengembangan ekspresi diri, kreativitas, keberanian, dan problem solving. Sekian, sekian proyek yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.